Perkenalkan, nama saya John Chris Bastanta Sembiring. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mesin solar 4 tak atau diesel. Nama John Chris Bastanta Sembiring, NPM 2214071043. Jadi, yang pertama itu adalah sejarah mesin dulu, sejarah mesin diesel. Jadi, mesin diesel ini pertama kali diciptakan oleh insinyur dari Jerman yang bernama Rudolf Diesel pada akhir abad ke-19. Dengan ide dasar menyalakan bahan bakar melalui kompresi udara, mesin ini menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Sejak diperkenalkan pada tahun 1893, mesin diesel telah berkembang dan diadaptasi untuk berbagai aplikasi mulai dari kapal, kereta api, hingga kendaraan pribadi. Inovasi teknologi seperti injeksi langsung dan turbocharging telah memperbaiki kinerja dan mengurangi emisi menjadi mesin diesel paling yang efisien dan semakin ramah lingkungan selama lebih dari seabad. Nah, selanjutnya adalah komponen yang terdapat pada mesin diesel. Jadi, komponen yang pertama itu adalah silinder. Silinder ini berfungsi untuk sebagai tempat dari piston, injektor, dan tempat terjadinya pembakaran. Piston. Piston ini adalah sebuah batang piston yang berfungsi untuk mengompresi udara ketika ditarik. Dan injektor adalah sebuah alat yang terhubung ke full PEM yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar solar. Dan injektor ini menyemprotkan dengan kompresi yang tinggi. Jadi dia ini menyemprotkan seperti uap, di mana seperti uap. Yang kedua adalah full PEM. Nah, dalam mesin bensin, full PEM ini sering disebut dengan karburator. Nah, kalau di diesel itu namanya full PEM untuk mengatur bahan bakar ke injektor. Yang kelima itu adalah katup hisap dan buang. Jadi katup hisap ini berada di sebelah kiri dan buang ini berada di exhaust atau berada pada knalpot, dekat dengan knalpot. Yang terakhir itu poros engkol. Poros engkol itu berada pada bawah piston. Poros engkol ini berbentuk lingkaran, jadi ketika piston bergerak naik turun, maka gerakan dari naik turun ini akan diubah menjadi putaran lingkaran yang dibuat oleh poros engkol dan dilanjutkan dengan komponen lainnya. Selanjutnya adalah gambar cara kerja diesel 4 tak. Jadi yang pertama itu adalah hisap, jadi nanti udara masuk ke sini. Nah, ini proses hisap, udara masuk ke sini ditarik oleh piston. Ketika udara setelah sampai ke titik mati bawah, maka udara akan dikompresi dengan suhu yang sangat tinggi oleh piston, sehingga pada saat mencapai titik mati atas, injektor akan menyemprotkan bahan bakar yang berbentuk seperti uap, sehingga terjadi ledakan. Hasil dari ledakan ini akan membuat piston terdorong ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan energi yang sangat tinggi, menyebabkan usaha. Nah, ketika piston turun ke bawah, dia akan kembali lagi naik. Piston ini naik untuk membuang sisa-sisa pembakaran dari hasil pembakaran tadi atau hasil dari ledakan tadi dibuang ke exhaust atau ke bahasa latinnya itu ke knalpot lah. Selanjutnya adalah langkah kerja mesin 4 tak diesel. Yang pertama itu adalah hisap. Di langkah pertama dari siklus 4 tak yang disebut hisap, mesin diesel mempersiapkan diri untuk menerima udara segar. Jadi di hisap ini yang ditarik adalah udara murni, tidak seperti bensin di mana bensin itu menghisap udara yang tercampur dengan bensin, tapi kalau diesel itu hanya mengompresi udara, hanya menghisap udara. Saat katup hisap terbuka lebar, piston yang bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah menciptakan ruang yang lebih besar di dalam silinder. Proses ini yang mirip dengan menarik plunger pada jarum suntik yang menghasilkan vakum yang menarik udara segar ke dalam ruang bakar, memberikan oksigen yang esensial untuk pembakaran yang akan datang. Yang kedua adalah kompresi. Setelah silinder penuh dengan udara murni, beralih ke tahap kompresi. Selama fase penting ini, dengan katup hisap dan buang tertutup rapat, piston kembali bergerak naik. Jadi naiknya piston ini untuk mengkompresi udara murni. Nah, ketika piston ini hampir sampai ke atas,
maka injektor di atasnya akan menyemprotkan bahan bakar berbentuk uap. Nah, hasil dari semprotan itu akan menyebabkan ledakan yang sangat besar, sehingga menyebabkan piston kembali turun yang menyebabkan usaha. Nah, langkah selanjutnya adalah usaha. Usaha atau pembakaran merupakan inti dari operasi mesin diesel. Ketika piston hampir mencapai titik mati atas dan udara sudah dalam keadaan panas, di mana udara ini sudah sangat-sangat memiliki keadaan yang sangat panas dan terkompresi, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder melalui injektor dengan presisi yang sangat tinggi. Segera setelah kontak, bahan bakar menyala karena panas dari udara yang dikompresi. Ledakan energi yang dihasilkan oleh pembakaran ini menciptakan tekanan besar yang mendorong piston ke bawah dengan kekuatan mengubah energi termal dari permukaan mesin energi mekanik yang diberi daya pada mesin. Jadi hasil dari pembakaran ini akan memutar poros engkol, atau yang biasanya kalau ini ya, kalau piston itu bergerak naik naik turun, setelah hasil dari naik turun ini akan diubah oleh poros engkol menjadi berbentuk lingkaran yang dihubungkan ke komponen lainnya. Tahap terakhir adalah buang. Nah, setelah semua dari setelah semua siklus terjadi, mesin harus membuang sisa dari pembakaran. Nah, buang ini adalah tahap terakhir dari 4 tahap. Nah, jadi tadi setelah piston itu terkena ledakan dan langsung ke bawah, dia akan kembali naik untuk membuang sisa-sisa gas buang untuk keluar dari silinder. Proses pembersihan ini memastikan bahwa mesin siap untuk memulai siklus kembali dengan tahap isap dengan udara segar dan bersih. Jadi setelah pembakaran, maka piston akan turun. Setelah turun, dia akan kembali naik untuk membuang semua hasil pembakaran. Nah, ketika dia naik, dia akan langsung turun lagi untuk kembali mengulang tahap yang awal. Nah, jadi piston ini melakukan 4 kali langkah. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan mesin diesel 4 tak. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kelebihan. Efisiensi bahan bakar. Karena rasio kompresi yang tinggi dan pembakaran yang lebih lengkap, mesin diesel biasanya lebih efisien dan memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan dengan mesin bensin. Jadi diesel ini kan dia ini mengkompresi hanya udara yang dikompresi, tidak seperti bensin yang mengkompresi udara dengan bensin. Oleh sebab itu efisiensi dari terjadinya ledakan itu lebih besar. Oleh sebab itu banyak orang mengatakan mesin diesel ini memiliki torsi yang lebih besar. Oleh sebab itu bisa kita lihat di truk-truk besar itu menggunakan diesel semua karena memang ya dia mengkompresi udara murni. Yang kedua adalah torsi besar pada RPM rendah. Meskipun diesel seringkali menawarkan torsi yang lebih rendah, namun menghasilkan RPM. Meskipun diesel seringkali menawarkan torsi yang lebih besar pada RPM rendah, membuatnya ideal untuk keperluan seperti kendaraan komersial, truk, dan mesin industri. Jadi biasanya mesin diesel ini digunakan untuk mesin-mesin besar. Yang ketiga adalah durabilitas dan panjang umur. Mesin diesel umumnya dirancang untuk tahan lama, dan mesin diesel biasanya dirancang untuk tahan lama dan dapat bertahan lebih lama dengan perawatan yang tepat dibandingkan dengan mesin bensin. Jadi biasanya mesin diesel ini perawatannya cukup panjang. Yang kedua adalah biaya operasional. Meskipun harga awal mungkin lebih mahal, biaya operasional jangka panjang termasuk bahan bakar dan perawatan mungkin lebih rendah untuk mesin diesel di beberapa daerah, terutama di mana diesel lebih murah dari bensin. Yang terakhir adalah emisi CO2. Mesin diesel biasanya menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah per kilometer dibandingkan dengan mesin bensin. Selanjutnya yang saya bahas adalah kekurangan dari mesin diesel. Yang pertama adalah biaya awal. Biaya awal dari mesin diesel seringkali lebih mahal dibandingkan dengan bensin, baik dari segi harga pembelian awal maupun instalasi. Jadi harga awal untuk membeli mesin diesel itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan mesin bensin. Cuman keuntungannya dia lebih lama. Emisi yang kedua adalah emisi partikulat dan NOx.
Mesin diesel cenderung menghasilkan lebih banyak emisi partikulat dan nitrogen oksida dibandingkan dengan mesin bensin. Yang ketiga adalah memiliki komponen berat. Jadi diesel ini memiliki banyak komponen dan menyebabkan desainnya itu berat. Jadi biasanya mesin diesel ini digunakan untuk truk komponen tambahan dan konstruksi yang lebih kuat untuk menangani tekanan kompresi yang tinggi, biasanya membuat mesin diesel lebih berat. Karena mesin diesel ini mengkompresi udara ke yang sangat tinggi, jadi dia harus memiliki bahan yang lebih berat untuk bisa menahan kompresi tersebut. Yang keempat adalah kebisingan dan getaran. Mesin diesel menyebabkan kebisingan dan getaran. Biasanya lebih berisik dan menghasilkan getaran yang lebih banyak dibandingkan dengan mesin bensin. Jadi mesin diesel ini memiliki tingkat getaran yang lebih besar. Yang kelima adalah responsivitas. Mesin diesel mungkin tidak seresponsif mesin bensin, terutama pada RPM tinggi. Yang terakhir adalah biaya perawatan. Jadi mesin diesel ini, meskipun mesin diesel memungkinkan memerlukan perawatan yang panjang, yang lebih jarang, namun sekalinya perbaikan itu menggunakan biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan mesin bensin. Yang berikutnya yang saya bahas adalah cara menghitung torsi diesel. Rumus untuk menghitung torsi mesin diesel adalah torsi sama dengan gaya dikali jarak. Contoh yang saya ambil adalah, misalkan gaya mesin diesel adalah 2200, saya ulangi, misalkan gaya mesin diesel adalah 200 Newton pada 80 meter. Jadi torsi yang dihasilkan adalah 200 dikali 80, maka torsinya adalah 16.000 Nm atau Newton meter. Nah, itu kurang lebih. Nah, namun saya akan mengulang di sejarah di sini. Nah, jadi mesin diesel pertama kali diciptakan oleh insinyur Jerman bernama Rudolf Diesel pada akhir abad ke-19 dengan ide dasar menyalakan bahan bakar melalui kompresi udara. Mesin ini menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Sejak diperkenalkan pada tahun 1893, mesin diesel telah berkembang dan diadaptasi untuk berbagai aplikasi mulai dari kapal, kereta api, hingga kendaraan pribadi. Inovasi teknologi seperti injeksi langsung dan turbocharging telah memperbaiki kinerja dan mengurangi emisi menjadi mesin diesel pilihan yang efisien dan semakin ramah lingkungan selama lebih dari seabad. Di sini saya akan mengulangi tentang komponen mesin diesel. Yang pertama itu adalah silinder. Nah, silinder ini adalah yang ini. Nah, bisa kita lihat di sini adalah tempat dari, ini adalah piston, ini adalah injektor, ini adalah katup. Nah, ini adalah yang disebut dengan silinder. Jadi tempat terjadinya ledakan atau tempat terjadinya 4 langkah tersebut. Nah, yang kedua itu adalah piston. Nah, yang ini adalah piston. Nah, jadi dia bergerak turun, naik, turun, naik. Nah, itu adalah piston. Yang ketiga adalah injektor. Nah, injektor ini berada di yang ini ya. Ini. Bisa kita lihat di layar, injektor ini berada di sini. Ketika nanti udara dikompresi oleh piston, maka injektor ini akan menyemprotkan bahan solar seperti uap dengan presisi yang sangat tinggi, jadi menyebabkan dia akan meledak ketika terkena kompresi udara yang cukup tinggi. Yang keempat itu ada full PEM. Jadi full PEM ini adalah alat yang terhubung ke injektor. Nah, orang bilang biasanya full PEM ini kalau di mesin bensin adalah karburator, atau bisa dikatakan sebagai alat yang alat yang bekerja untuk injektor ini. Nah, ini adalah katup isap dan katup buang. Jadi ketika tahap awal langkah hisap, maka katup isap akan terbuka dan katup buang akan tertutup rapat. Nah, ketika kompresi, kedua katup ini akan tertutup rapat. Ketika langkah usaha juga kedua katup ini akan tertutup rapat, dan ketika langkah buang, katup buang akan terbuka dan katup hisap akan tertutup. Nah,
di sini saya ingin membahas tentang perbedaan dari mesin diesel dan mesin bensin. Yang pertama yang paling paling sering kita lihat adalah bahan bakar, di mana bahan bakar dari diesel itu sendiri sudah pasti solar dan bensin sudah pasti bensin. Yang kedua adalah penggunaan busi. Nah, jadi di mesin bensin dia menggunakan busi untuk sebagai memberikan percikan api. Namun di diesel dia menggunakan injektor di mana dia mengandalkan kompresi udara untuk menyebabkan terjadinya ledakan. Nah, itu perbedaan yang paling signifikan yang dapat dilihat dari kedua mesin tersebut. Dan biasanya mesin diesel biasanya memiliki torsi yang lebih kuat atau tenaga yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan bensin. Ini adalah langkah hisap, ini adalah langkah kompresi, ini adalah langkah usaha, dan langkah buang. Nah, di sini ada dikatakan poros engkol. Jadi hasil dari piston naik turun ini akan menyebabkan poros engkol yang di bawahnya ini akan berputar. Walaupun piston naik turun, tapi poros engkol di bawahnya akan berputar seperti lingkaran. Nah, hasil dari lingkaran ini akan ditransmisikan ke komponen lainnya. Nah, jadi terjadinya perubahan sifat kimia ke mekanik itu terjadi pada piston ini, di mana yang awalnya itu adalah masuk udara dengan bahan bakar akan diubah menjadi gerak, di mana itulah yang disebut dengan perubahan kimiawi menjadi mekanik dalam mesin diesel. Kompresi, silinder. Nah, bisa kita lihat ini. Kelebihan efisiensi bahan bakar, rasio kompresi yang tinggi, pembakaran yang lebih lengkap, mesin diesel biasanya memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan dengan mesin bensin. Oke. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.